berbicara soal penegakan hukum, pemirsa, tidak ada habisnya. Terakhir kita dengar sekali bahwa akhir-akhir ini tampaknya penegakan hukum di negeri ini tebang pilih. Benarkah demikian? Kita tanyakan dulu ini pendapat dari YLBHI lagi. Silakan Mbak Asfinawati. Iya, jadi memang sebetulnya sudah cukup lama proses penegakan hukum tidak bekerja. Ada banyak faktor, tapi saya mau memberikan data-data yang cukup mencengangkan bahkan buat kami sendiri ketika kami mengumpulkan di setidaknya 16 provinsi. Misalnya, data peradilan yang fair paling banyak adalah kasus kriminalisasi. Jadi ada orang yang sebetulnya tidak salah, entah itu menyampaikan pendapat dan lain-lain, kemudian mengkritik, ya dijadikan tersangka. Itu 47 kasus dan orangnya 1019 orang. Menyampaikan pendapat di muka umum, ada pelanggaran setidaknya 6.128 dan dengan rendah hati saya harus katakan data ini pasti minimal karena lagi-lagi data kami terbatas hanya di 16 provinsi. Dari 6.128 itu korban anak 324, 51 meninggal setidak-tidaknya dan 51 orang meninggal itu hanya dari 5 aksi. Gitu. Jadi saya sebetulnya sudah hampir habis berkata-kata karena untuk negara-negara yang sangat menghormati hak asasi manusia, maka satu nyawa manusia sangat berharga. Ada banyak upaya yang dilakukan agar satu orang yang terjebak di suatu tempat bisa selamat. Tapi ini nyawa bisa tersia-sia dan kenapa? Karena mereka hanya ingin menyampaikan pendapatnya. Kalau kita lihat pola-pola menyampaikan pendapat di muka umum sangat mengerikan begitu karena ada upaya perburuan. Ada orang di tempat makan, kemudian dicari, kelihatan pakai odol, ditarik, digebukin dan dibawa. Gitu. Dan kami semua, saya tidak langsung terjun tapi saya lihat grupnya, saya udah males sekali karena semuanya bonyok-bonyok gitu ya. Dan ini ada teman-teman mahasiswa, mungkin ada yang mengalami juga, teman-teman serikat ada yang mengalami gitu. Tapi pertanyaannya, apakah ada upaya penegakan hukum untuk itu? Kami tidak pernah tahu. Karena pada untuk biasanya yang mengkritisi sesuatu yang berkaitan dengan pejabat negara kah dan semuanya itu berkaitan dengan itu semua? Iya betul, jadi sudah sejak lama, ini ada Bung Iqbal, dulu itu orang aksi ke depan istana ya biasa aja gitu. Berapa tahun belakangan ini itu dihalang-halangi, nggak bisa di depan istana, harus di depan patung kuda begitu ya. Bener ya kayak gitu Bang Iqbal? Iya, apa yang dikatakan Mbak Asfina, ya kami kaum buruh merasakan penegakan hukum itu law enforcement makin menurun. Contoh betul, aksi-aksi buruh dihadapi dengan kekerasan. 30 Oktober 2015, aksi buruh untuk menuntut penghapusan PP 78 dihadapkan dengan barakuda, kemudian apa itu kekuatan kekerasan, water cannon dan lain sebagainya. Bahkan kami dituntut 26 orang para aktivis buruh termasuk 2 orang dari LBH. Barakuda kayak mau perang gitu. Kayaknya begitu. Kalau kita lihat TV One kan sorot itu kan, full TV One sorot, seperti orang mau dijatuhkan. Terus yang kedua juga, contoh kasus, coba lihat pabrik korek api, apa yang terjadi? Nggak ada orang yang dihukum seberat-beratnya, nyawa hilang puluhan orang. Kemudian pabrik panci, kemudian juga ada satu pabrik korporasi di Cibitung, Bekasi, 38 orang mati. Tidak ada yang dihukum sampai hari ini. Tidak ada dihukum kenapa kalau menurut Mas Iqbal? Itulah yang dibilang tebang pilih. Tapi karena korporasi, karena dia pemilik modal, karena dia dengan atas nama investasi harus dilindungi. Bagi kami, penegakan hukum adalah ukuran apakah setiap warga negara bersamaan kedudukan di dalam hukum. Itu adalah perintah konstitusi. Artinya tajam ke bawah, tumpul tajam ke bawah, tumpul silakan ke atas. Pimpinan, mohon siapa ini yang diserahkan? Tenang, banyak yang mau jawab, silakan pimpinan. Ya, saya sebagai ketua sidang harus adil nih. Oke, silakan. Siapa dulu nih? Kita nanti dulu ya. Kita gantian, kita kasih oposisi bicara dulu, biar nanti koalisi yang menjawab. Silakan, Pak Habib Abu Bakar. Saya sepakat. Nah, yang ini benar-benar oposisi asli apa kaleng-kaleng nih? Kalau asli pasti asli. Asli ya. Rasanya? Asli. Rasanya? Rasanya tidak ada rasa kaleng-kaleng, nggak ada. Dan jelas bahwa penegakan hukum jelas masih tumpul ke bawah, tajam ke bawah, tumpul ke atas. Itu masih. Banyak contoh simpel saja. Kalau yang dekat kekuasaan selalu dengan mudahnya di follow up. Kalau yang tidak dekat kekuasaan pasti susah. Contoh, kasus AA. Ya, ada Armando, ketika dia membuat laporan. Ya, ketika dia kasus bikin joker. Laporan Fahira. Sampai sekarang nggak selesai itu. Tapi begitu Ibu Risma, begitu dicolek sedikit, sebentar aja udah langsung laporannya. Artinya apa?
di sini memang penegakan hukum masih berat sekali. Itu. Oke, coba deh kita dengar suara dari PDIP, boleh nggak Pak Pimpinan? Kita dengar dulu ya suara dari koalisi ini. Oke. Tapi sayangnya ini nggak adil juga karena nggak ada Polri di sini, ya kan harus diberi kesempatan juga dong hak jawabnya pada Polri. Tapi kita dengar. Hak angket harusnya dilakukan juga untuk penegak hukum yang lain dong. Oke deh, silakan Pak Wayan. Saya punya data yang berbeda. Kalau dibilang memuaskan, memang tidak mudah manusia itu puas. Tapi kalau menyenangkan, ini contohnya. Ada 3 menteri yang sama sekali tidak dibela dan tidak ada diintervensi oleh Pak Jokowi ketika dia diurus oleh KPK. Pak Idrus Marham, Pak Roma Harmusi, kemudian Pak Nahrawi, sama sekali nggak ada intervensi dari Presiden. Kepala-kepala daerah berapa yang ditangkap? Tidak ada intervensi. Kemudian sekarang kasus Jiwasraya, bongkar habis kata Pak Jokowi. Kemudian Asabri, polisi, kejaksaan bergerak bersama dengan KPK sesuai dengan porsi masing-masing. Dan yang tidak kalah pentingnya, dulu kasus Petra itu nggak tersentuh. Zaman Jokowi tersentuh. Masalah helikopter juga dibongkar. Ada menyangkut masalah rakyat kecil, ini datanya sengaja saya rinci. Masalah baik Nuril, itu diberi amnesti. Bagaimana bilang Pak Jokowi nggak memperhatikan rakyat kecil? Diberi amnesti. Kemudian ada orang yang Kalau soal membunuh. rakyat kecil yang mungkin mengkritisi pemerintah, mengkritisi pihak-pihak tertentu, ada datanya nggak Pak Wayan? Ini kita habiskan dulu ya. Kemudian Saya punya datanya. Saya punya data Rule of Law Index. Oke, kita kekerasan tahan dulu terhadap ya, Mbak. anak misalnya. Oke. Kekerasan terhadap anak ini Pak Jokowi kan agak keras membela. Dan terakhir ada seorang yang sedang memegang telepon mau dirampas, kemudian dibunuh si perampas. Pak Jokowi memberi penghargaan pada orang si pemegang handphone ini. Artinya orang-orang kecil banyak dibela. Oke, sekarang kita kasih kesempatan juga Pak Fadlizon ini, yang antara oposisi dan koalisi ini. Kalau menurut saya jelas ya, jelas sekali bahwa kita mengalami krisis hukum, itu jelas sekali. Dan menurut saya tidak ada penegakan hukum yang betul-betul proporsional gitu ya. Dan ini menurut saya ada indikator-indikator yang cukup jelas ya, misalnya indeks demokrasi kita menurun. Kemudian ada ketakutan orang sekarang mulai berbicara di depan publik, ya, masalah freedom of expression itu 43%, kalau nggak salah ada survei baru-baru ini mengatakan semakin takut. Ada 21% orang semakin takut untuk berorganisasi. Ini adalah cara-cara represi yang jelas-jelas menurut saya sangat membahayakan masa depan demokrasi kita. Sehingga hukum itu dijadikan alat kekuasaan dan subordinasi dari kepentingan-kepentingan politik. Dan itu saya kira nyata kok. Dan datanya itu kurang banyak menurut saya untuk menunjukkan itu. Tapi Jadi, cukup Pak Fadlizon. Pak Ketua juga jawab biar imbang, biar Kang Maman dulu. Soalnya Pak Fadlizon kan lama-lama sama dengan YLBHI nggak bisa dibedakan ini. ya kita kan suara rakyat. Pak Ketua juga ngomong, oke rakyat. kita kasih ke... Gimana Pak? Korupsi ini ketuanya kayaknya nggak ada sikap juga. Loh, Iya, makanya tadi saya nanya, Om, lempar Nanti dong ketua yang terakhir. Nanti setelah Kang Maman. ngerangkum Om. Gitu ya. Itu ketua yang terakhir. Ketua pengen selamat ketua. Silakan. Saya mencoba merespon ya bahwa memang tuntutan kita terhadap upaya penegakan hukum di negara kita pasti selalu tinggi dalam setiap era karena tantangan zaman teknologi juga pasti itu akan menuntut permasalahan-permasalahan hukum di beberapa lini. Namun poinnya begini, kita setuju bahwa memang upaya penegakan hukum harus terus diintensifkan dan dijalankan oleh pemerintah. Namun saya juga yang ingin saya kritisi bahwa kalau kita hanya mengambil kesimpulan proses penegakan hukum hanya dari sekedar permasalahan demonstrasi dan lain sebagainya, itu pun tidak fair. Bukan berarti ini tidak prioritas, tapi tidak fair. Karena banyak sekali permasalahan ini di semua sektor. Misalnya contoh permasalahan yang sederhana saja di daerah-daerah pedalaman, di daerah perkampungan segala macam. Misalnya di kebun sawit segala. Artinya maksud saya berharap teman-teman yang ada di sini juga jangan mengcapture permasalahan indeks penegakan hukum hanya sekedar dilihat dari demonstrasi saja. Itu hanya salah satu. Tapi di demonstrasi yang dikeluhkan benar ya? Iya, artinya begini maksud saya. Masih terjadi benar ya? Nyawa yang hilang.
Iya, maksud saya begini. Artinya kalau untuk Poinnya untuk begini. penegakan di Kelapa Sawit lebih parah, maksudnya itu Iya yang itu saya dia, tangkap. artinya begini, proses penegakan hukum juga memang kita harus mengakui bahwa upaya kita untuk mendorong proses penegakan hukum harus terus dijalankan. Baik. Positioning DPR adalah sebagai salah satu tugas dalam melakukan pengawasan di sektor penegakan hukum, terutama Komisi 3, tentu kita sepakat. Tapi maksud saya yang ingin saya sampaikan dalam forum yang terhormat ini, kurang objektif juga kalau kita hanya sekedar melihat dari sudut pandang permasalahan penegak hukum dari masalah aksi. Karena banyak permasalahan penegakan hukum, artinya kita Aksi itu buntutnya ke sampel soal kasusnya banyak. ada nyawa yang hilang. Iya. Banyak. Bukan Saya sekedar paham, aksi, tapi ya. begini, saya paham setengah dalam arti memang masih banyak persoalan lainnya. Tadi saya katakan saya punya data rule of law index yang bukan dibuat oleh kita dan itu dibuat untuk secara Oh, yang akan dunia. disampaikan tadi. Iya betul, untuk criminal justice atau proses pidana itu angka kita 86, peringkatnya dari 126. Kemudian civil justice, keadilan di sektor perdata 97 dari 126 negara. Order and security itu lebih parah 111 dari 126. Fundamental rights 75 sampai 126. Dan betul sekali tadi kalau kita lihat ini kan data sehari-hari nih civil Itu criminal. valid datanya. Oh valid, itu bisa dicek. Begitu ya. World Justice Project. Dan itu bukan lembaga yang kritis. Saya ambil data ini bukan data yang kritis. Ini mungkin data yang akan dikecam juga oleh kawan-kawan saya. Ngapain Jadi pakai data yang moderat itu masih. Betul sekali, data yang moderat. oke. Nah, jadi kalau pakai data itu saja sudah begitu, bagaimana dengan data tadi buruh? Dan tapi sebenarnya jangan begini, aksi buruh itu jangan dianggap sepele karena kebebasan sipil, kebebasan menyampaikan pendapat adalah sarana untuk mendapatkan hak yang lainnya. Baik. Mereka beraksi untuk mendapatkan pesangon, Baik. upah yang layak. Kita dapat poinnya. Nah, nanti Ketua, dulu. tahan dulu. Ketua. Kita harus iklan dulu, harus iklan. anggota Dewan yang terhormat. Nanti saya minta suara ketua nih supaya. Ketua tidak mendapatkan keadilan ini. Oh, di ketua sini. dapat keadilan, Begini. tapi nanti ketua. Oh, Kita dikejar begitu. iklan dulu Baik, ketua. baik, Nanti kalau saya ke begitu. ketua. Dan pemirsa Dua Sisi bersama Wadimor akan kembali sesaat lagi.